Saudara-saudara, jumpa kembali dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh wayang yang cukup penting dan cukup dikenal, yaitu Anoman. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Ki Gaib Siswoyo. Saudara-saudara, pemerhati dan penikmat kesenian wayang kulit, Anoman ini adalah satu tokoh yang sangat penting. Dia berwujud kera, dan ini merupakan salah satu tokoh wayang yang bisa dikatakan tokoh tiga zaman. Saya membawa dua model Anoman. Yang pertama ini bisa dikatakan Anoman di masa muda, dan ini Anoman di masa tua atau dewasa. Kisah dari kelahiran Anoman ini cukup unik. Berawal dari sebuah kisah, yaitu Resi Gotomo. Dia punya seorang istri dan 3 orang anak. Istrinya bernama Dewi Windradi dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Guarso Guarsi dan Anjani. Pada satu ketika Dewi Windradi itu mendapat atau dianugerahi sebuah cupu yang bernama Cupu Manik Astagina. Pada suatu saat cupu itu dibuat mainan oleh ketiga anaknya dan dibuat rebutan. Ketika ketiga anaknya, yaitu Guarso, Guarsi, dan Anjani itu berebut cupu, itu ketahuan oleh ayahandanya, yaitu Resi Gotomo. Ditanya, ini cupu dari mana? Katanya dari Ibunda Dewi Windradi. Ketika cupu ini dilihat isinya oleh Resi Gotomo, ternyata isinya adalah satu kisah percintaan tentang laki-laki dan perempuan. Maka marahlah Resi Gotomo kepada istrinya, itu Dewi Windradi. Ketika Dewi Windradi ditanya dari mana dapat ini, Dewi Windradi tidak mau menjawab. Saking marahnya, akhirnya Resi Gotomo bersabda atau mengutuk kepada Dewi Windradi. Ditakoni kok menengai kaya tugu. Jadi ditanya kok diam saja, seperti tugu. Maka dengan seketika Dewi Windradi itu berubah menjadi tugu. Lalu cupu itu yang dibuat rebutan oleh ketiga anaknya dibuang. Dibuang jauh, lalu ketiga anaknya itu berlarian. Cupu jatuh, ada yang mengatakan cupu jatuh pada suatu telaga. Ada versi yang menceritakan bahwa cupu itu jatuh menjadi telaga atau sendang. Lalu ketiga, yang pertama Guarso Guarsi merasa bahwa cupunya jatuh ke dalam, maka menceburkan diri ke dalam telaga itu. Dan ketika keluar dari telaga, sudah berubah menjadi kera, yang berubah nama menjadi Sugriwo dan Subali. Nah, Dewi Anjani, karena dia seorang wanita, dia tidak berani mencebur ke dalam telaga. Namun ketika dia haus, dia minum dan membasuh wajahnya. Maka wajah Dewi Anjani berubah menjadi kera. Sedih hatinya, lalu Dewi Anjani bertapa di sungai. Kalau orang Jawa mengatakan
Topowudo Sinjang Rambut. Mirip seperti pertapaannya Ratu Kalinyamat. Dan dia juga bersumpah tidak akan makan apapun kecuali makanan itu datang sendiri. Konon raja dari dewa, yaitu Bathara Guru, ketika sedang terbang di angkasa melihat ada wanita yang sedang bertapa tanpa busana. Lalu tumbuhlah libido atau birahinya sampai meneteskan kama atau komo. Lalu komo itu oleh Bathara Guru dibungkus daun asem, godong sinom, kalau dalam bahasa Jawa begitu. Lalu jatuhlah ke pangkuan Dewi Anjani. Maka buah itu dimakan oleh Dewi Anjani. Setelah makan buah itu, Dewi Anjani hamil dan melahirkan seorang anak yang berwujud kera, berwarna putih. Maka karena hasil dari makan buah sinom itu, maka bayi yang berwujud kera itu dinamakan Anoman. Nah, setelah melahirkan si kera kecil, ada yang mengisahkan bahwa Dewi Anjani meninggal. Lalu bayi kecil yang bernama Anoman itu diasuh oleh Bathara Bayu, yaitu dewanya angin. Makanya Anoman ini juga dinamakan Maruti, yang artinya angin, juga dinamakan Bayu Putro. Demikian sekilas yang bisa diceritakan dari Anoman. Selanjutnya Anoman mengabdi pada Ramawijaya sampai menjadi utusan Ramawijaya yang istrinya dicuri oleh Prabu Rahwana atau Dasamuka dari negeri Alengka. Sampai terjadi perang besar yang namanya Brubuh Ngalengka. Dalam singkat cerita, dalam Brubuh Ngalengka itu semua setelah Prabu Rama mengalahkan Dasamuka dan semua prajuritnya, Prabu Rama muksa, para bala tentara kera juga sudah pada meninggal, tinggallah Anoman ini. Lalu Anoman ke tanah Jawa menjadi Brahmana atau pendito di Gunung Kundalini atau Kendali Sodo. Satu catatan yang ingin saya sampaikan kepada para pemerhati semuanya, bahwa ada kesamaan dalam hal pakaian yang dipakai Anoman. Yang pertama ini namanya Kampuh Bang Bintulu Abang Ireng Kuning Putih. Yang kedua ini Kuku Ponconoko. Dan yang ketiga adalah pupuk. Ini pupuk emas. Ini menandakan bahwa antara Anoman dan Bima atau Werkudara itu ada hubungan. Bisa dikatakan kadang bayu atau saudara seperguruan. Kadang bayu itu ada 5. Yang pertama yang berwujud gunung namanya Gunung Mainoko. Yang kedua yang berwujud raksasa namanya Yaksendra Jajak-Werka. Yang ketiga berwujud gajah namanya Gajah Setubondo. Dan yang keempat berwujud kera yaitu Anoman. Dan yang terakhir itu berwujud manusia yaitu Bima. Di dalam satu istilah-istilah pewayangan atau pedalangan, yang pertama itu dinamakan Bayu Langgeng. Kalau tidak salah Gunung Mainoko. Lalu Bayu Anras Yaksendra Jajak-Werka, Bayu Mangkurat Gajah Setubondo, Bayu Kinoro Anoman, dan yang terakhir adalah Bayu Panutup yaitu Bima atau Werkudara. Di antara kadang bayu yang kelima ini, mereka sama-sama murid dari Bathara Bayu.
Jadi ketika salah satu ini ada yang mengalami satu lakon yang sangat penting atau lakon yang sangat heroik, biasanya kadang-kadang Bayu yang lainnya ini juga akan hadir membantu. Salah satu contoh ketika Bima mau mencari Banyu Perwitosari atau Tirto Pawitro Mahaning Suci, kadang Bayu yang 4 ini merasa Bima akan celaka, maka semua berusaha untuk mencegahnya. Walaupun apa yang dilakukan oleh kadang Bayu yang 4 ini salah menurut Bima. Dari Anoman ini bisa kita petik satu pelajaran bahwa Bayu adalah satu kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Gunung Mainoko ini barangkali bisa dikatakan Bayu yang dari alam padat, benda padat, mungkin batu dan sebagainya. Lalu Yaksindo Jajakmerko mungkin dari unsur api, Gajah Setubondo dari unsur tanah, dan Anoman ini yang Maruti ini dari unsur angin atau nafas. Yang keempatnya lalu menyatu berbentuk manusia berupa wayang Bima atau Werkudara. Saudara-saudara, kisah kelanjutan Anoman ini sampai pada zaman Kediri, Prabu Joyoboyo. Disinilah berakhirnya kisah Anoman yang hidup di 3 zaman ini, sampai pada akhirnya karena dia dianggap mencuri putri kerajaan Kediri waktu itu, dipanah oleh Prabu Joyoboyo dan akhirnya meninggal. Memang harus begitu kodrat dari Anoman. Pada akhirnya Anoman yang usianya sangat panjang, tokoh 3 zaman ini harus naik ke Swarga Loka karena dia adalah tokoh yang sangat ikhlas, pengabdi yang penuh tanpa pamrih. Selamanya dia menjadi orang gunung yang mengabdikan dirinya kepada tugas-tugas dharmanya. Saudara-saudara, demikian sekilas yang bisa saya ceritakan tentang tokoh Anoman. Kita bisa jumpa di lain episode, tetapi jangan lupa ikuti terus channel Ki Gaib Siswoyo. Rahayu.